Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Swastu, Namo Buddhaya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya Rifa Ramdhani dari kelas A2 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS tentang CRUD perpustakaan atau data anggota perpustakaan. Apa itu CRUD? CRUD adalah sebuah pilar untuk mempelajari sebuah proses pengelolaan data dengan menggunakan PHP dan tentunya MySQL database. Dalam hal ini CRUD juga diibaratkan sebagai sebuah jalur yang terkoneksi dan terhubung antara bahasa pemrograman PHP dengan MySQL. Lalu di sini saya membuat CRUD ini menggunakan framework Laravel. Di sini di Laravel adalah salah satu framework yang didukung oleh MVC. Namun, apa itu MVC? Bahwa MVC itu adalah singkatan dari model, view, sama controller. Ini adalah sebuah desain arsitektur yang membagi pengembangan website menjadi 3 bagian. Jadi, pada model ini, developer khusus mengembangkan dan mengelola database website pada model. Lalu, sementara itu view berhubungan dengan tampilan atau informasi yang akan dilihat oleh pengguna. Sedangkan controller berperan sebagai penghubung antara model dan view. Oke, di sini kita akan melihat tampilannya. Saya sudah di running, cara runningnya PHP Artisan Set. Tadi udah saya. Lalu kita masukkan ininya, maksudnya ke login. Nah, di sini di halaman login ada email sama password. Nah, email kita masukkan admin. Misalkan passwordnya kan saya sudah register. Kalau kita masukkan password yang salah akan error. Misalkan 08. Nah, login. Nah, tidak bisa kan? Kita masukkan password yang benar, misalkan 123 123 123. Lalu kita login, masuk ke halaman home. Halaman di folder purpose ini tuh. Di dalam folder purpose ini ada index. Lalu di sini ada aplikasi CRUD perpustakaan menggunakan kontainer. Kontainer ini yang kotak. Kontainer yang kotak. Lalu di sini ada data anggota perpustakaan. Ketika kita tambah data, misalkan masukkan nama saya Rifa Ramdhani. Kode anggotanya misalkan BB21. Tanggal lahir, tanggal misalkan Juli, misalkan tanggal ini 14. Tempat lahirnya di Bandung. Kita simpan. Nah, di sini ada data, di sini ada switch alert nih. Data berhasil tersimpan. Nah, nanti dijelaskan sama saya tentang switch alert. Oke, kita coba edit data misalkan. Kita edit. Misalkan yang edit harapan, jadi Hanapi, harapan Hanapi, kode anggotanya kita ubah menjadi 340. Tanggal lahirnya udah, misalkan Bandung Selatan. Oke, kita ubah. Nah, data berhasil diedit. Yang namanya tadi harapan jadi harapan Hanapi, lalu si kode anggotanya jadi A40 dan tempat lahirnya Bandung Selatan tadi. Nah, ada tanggal daftar ini, kenapa nggak ada ditambah data bahwa tanggal daftar ini menggunakan karbon, bahwa karbon bawaan di Laravel itu sudah ada, jadi tidak usah membuatlah nanti cuman dipanggil di bulan, tahun sama tanggalnya gitu. Kita misalkan sekarang akan mendelete, delete-nya yang mana ya? Yang ini ya, yang atas. Misalkan kita delete. Nah, data berhasil di delete, sudah nggak ada.
yang namanya harapan Hanafi udah ada. Misalkan kita akan edit lagi. Yuk, edit misalkan yang kita masukkan Sasa Aprilia. Lalu kita kode anggotanya misalkan jadi BB 90 Cimahi Wetan. Kita ubah, berhasil nggak? Nah, data berhasil diedit. Yang tadi itu Sasa Aprilia, kode anggotanya ini, tempat lahirnya di Cimahi Wetan, ininya nggak diubah tadi. Dan tanggal daftaran hari sekarang, tanggal 15 bulan 1 2023. Misalkan kita akan masuk ke penjelasan codingannya. Kita masuk. Oke. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan codingan yang tadi halaman, yang tadi CRUD tadi. Di sini ada yang pertama itu ada migration. Migration ini untuk menyambungkan ke dalam database. Yang ini migration ada di folder database, lalu kita masuk migration. Nah, di migration ini ketika saya membuat migration itu PHP artisan make migration, nama tabelnya mau apa gitu. Ini tabelnya users yang saya buat tuh purpose. Nah, tabelnya purpose, dan ketika membuat migration yang table ID sama table timestampnya ini udah bawaannya gitu. Dan saya cuma menambahkan $table, string, sama nama. Nama ini tipe datanya string atau huruf. Lalu kode anggota ini tipe datanya bisa integer sama string, sama string bisa. Makanya saya menggunakan string. Lalu di sini tanggal lahir menggunakan tipe datanya date, tanggal. Lalu di sini ada tempat lahir menggunakan tipe datanya string. Lalu di sini ada publication function down. Kurang tahu saya. Lalu kita masuk ke bagian migration, udah immigration. Nah, ketika saya sudah membuat migration atau database atau table, langsung kita masuk ke pembuatan controller. Nah, kalau membuat controller itu gimana? Cara membuat controller, kita masuk ke Google ini terminal PHP artisan make controller, nanti bisa. Nah, ini kenapa gini? Ini sedang berjalan ketika kan tadi saya sudah PHP artisan serve. Nah, PHP artisan serve untuk menjalankan program. Nah, di controller nama controller itu filenya harus yang pertama huruf besar, dan kontrolnya bisa besar ya, depannya doang juga bisa. Di sini saya membuat push purpose controller. Di halaman public function index ini untuk menampilkan halaman utama yang tadi halaman CRUD perpustakaan. Nah, di situ kan public function index. Nah, dolar awal saya membuat variabel baru dan ininya tipenya date, Y untuk menampilkan bulan, M untuk menampilkan Y yaitu menampilkan tahun, M menampilkan bulan, dan D ini untuk menampilkan tanggal. Di sini dolar akhir 2023 akan munculnya seperti ini gitu. Urut-urutannya seperti ini. Lalu dolar perpus sama dengan perpus titik-titik out. Ini untuk menampilkan lah, ditampilkan di halaman yang indeks ini nanti ditampilkan. Lalu di purpose control ini langsung di return view. Return view kan return view. View ini ada di folder sini, ada view. Nah, view bukannya ini. Di search ada view. Nah, view. Return view purpose.index. Maksud purpose.index di sini saya membuat folder purpose. Di dalam folder purpose saya index.blade.php. Nah, lalu which awal
dipanggil, lalu dolar awalnya dipanggil. With akhir, dolar akhirnya dipanggil. Lalu kita akan masuk ke function create. Public function create ini untuk tambah data lah, gitu. Buat tambah data. Public function create. Nah, create return view purpose .create. .create ini di folder purpose dan ininya nama filenya create index create.blade.php. Nah, ada view create.blade.php. Nah, ada kan? Lalu kita masuk lagi public function store. Apa ini store? Store request $request. Nah, kita masuk ke create.blade.php. Kita giniin dulu. Nah, bahwa di create title ini halaman tambah data yang tadi di ini tuh menampilkan di nama URL-nya lah, nama URL ini. Lalu ini ada modal tambah. Di sini membuat form tambah data yang tadi dijelaskan. Lalu kita masuk ke dalam form action, maksud form action, purpose, ininya store. Nah, kan store ini ada di controller yang tadi ditanyain. Nah, di sini ada store. Store ini untuk dipanggil di sini store. Nah, metodenya post. Metode post ini maksudnya di web ini. Nah, metodenya post, di sininya get untuk penampilan indeks. Purpose ini tuh foldernya, lalu si kontrolnya dipanggil, lalu ini filenya indeks. Nah, indeks ini tuh. Lalu kita masuk ke ini lagi web jangan di create. Di sini ada folder CSRF. Lalu di sini di class untuk body, halaman bodinya yang tadi. Lalu example for controller class form label. Buat form, membuat form dengan label tipenya gitu. Lalu tipenya teks, nama itu tipenya teks. Di sini placeholder, masukkan nama Anda. Placeholder ini akan menampilkan ketika saya membuat, ketika belum tambah data nanti ada tulisannya di, kayak tulisannya tuh kayak nggak tebal lah gitu, belum ditulis itu. Jadi placeholder masukkan nama Anda. Lalu di sini ada kode anggota, tipenya teks. Nama name ini harus sama dengan nama database, home control. Nah, placeholder masukkan kode anggota. Lalu ada tanggal lahir. Tanggal lahir ini sampai tipenya date. Soalnya di migration tadi, nah, mana migration itu ada di HTTP controller ini, migration di database. Migration yang tadi, yang ini, bahwa tuh, bahwa si tanggal lahir tipe datanya date harus sama dengan ketika membuat ini. Tuh, date ininya harus sama dengan nama database, harus sama dengan ini tanggal lahir. Nah, lalu kita masukkan tanggal lahir. Di sini ada untuk button tempat lahir ini tipenya teks dan ini harus sama dengan database. Nah, di sini ada button div class modal footer, button tipenya submit. Kelasnya ini untuk warna-warni, bahwa button ini warnanya secondary itu warnanya hijau kalau nggak salah. Ya. Name-nya submit, langsung ininya simpan. Oke, kita masuk ke controller lagi. Controller di sini kan untuk yang ini tuh. Nah, ini segini untuk edit data atau bukan, ini untuk create tambah data. Tambah data yang ini. Tambah data itu ada di index. Oh, yang ini ada di create. Tambah data yang tadi.
Langsung kita masuk ke dalam pembuatan edit. Di pembuatan edit membuat lagi function namanya edit, dan ininya parameternya $id. $id ini ngambilnya dari yang ini. Nah, ID ini. ID dari migration dari database, nama tabelnya. ID, nama tabelnya purpose, ininya ID gitu. Lalu diedit, mana controller. Nah, dede maksud dede ini. Nah, return view. Return akan mencetak view di folder view. Di folder view itu ada folder purpose, lalu ada filenya edit. Nah, kita lihat di sini ada research, ada view, ada purpose, foldernya purpose. Kita lihat. Ada yang purpose, lalu ada edit. Nah, di dalam folder purpose ada file edit. Edit.blade.php. Kita lihat lagi ke controller. Langsung di sini compact purpose. Nah, maksud compact purpose ini untuk si variabel ini diambil gitu, untuk ditampilin di sini nih. Ada compact. Nah, variabel purpose ini. Nah, itu. Purpose ini harus sama dengan ini. Nah, purpose, ini purpose. Lalu kita akan masuk ke controller yang update. Nah, di sini kan edit. Ininya untuk ditampilin di halaman. Buat ini tuh untuk nampilin di halaman index yang ini. Lalu kita membuat function lagi namanya update. Nah, update ini untuk dieksekusinya, eksekusinya kemana gitu. Nah, variabel purpose, lalu purpose ini nama modelsnya purpose di modelsnya. Lalu di sini update untuk mengupdate, create, update, delete kan. Lalu di sini request accept token daftar, maksud accept akan menghapuskan si token sama daftar ini tuh maksudnya. Return redirect. Redirect akan ada ini tuh redirect untuk manggil si folder purpose which touch sukses ini seperti suite alat yang tadi yang di kanan ada berhasil data berhasil diedit gitu, yang touch sukses ini. Lalu di sini ada function destroy. Function ini untuk menghapus data. Iya, menghapus. Mendelete untuk mendelete di sini. Kenapa ya function destroy ini nggak membuat file baru gitu? Membuat file namanya edit.blade. Enggak, saya untuk mempermudah tidak membuat file lagi lah di sini tuh. Di sini udah purpose, ini nama modelnya find ID. $purpose akan delete itu variabel baru. Nah, return redirect di folder purpose. Soalnya langsung kita with touch sukses ini seperti data seperti suite alat yang tadi. Nah, ini modelnya. Lalu kita masuk ke indeks dulu, kita lihat halaman indeks. Di halaman indeks ini semua untuk menampilkan halaman yang tadi. Menampilkan halaman. Lalu kita lihat ke atas dulu. Di sini saya menggunakan Bootstrap 5. Bootstrap 5 ini saya saya copy HTML-nya sama JS-nya, di download. CSS-nya sama JS-nya di bawah. Nah, ini JavaScript-nya. Kita masuk kontainer ini seperti wadahnya lah, kotak, 3 garis, wadah kotak. Lalu di sini ada card MC2 supaya rapi ini. Lalu text center aplikasi perpustakaan ini untuk menampilkan bahwa
si tulisan ini di tengah text center. Nah, lalu kita ada membuat headernya ada data anggota perpustakaan. Nah, di sini ada membuat button untuk tambah data yang panjang lebar tadi. Di sini lalu table kelas, kelasnya table, border table. Ini bisa diubah-ubah sih ketika ingin si tablenya lebih bagus, ada pakai apa gitu. Nanti cari di Bootstrap 5, carinya table. Lalu BR ini untuk spasi ke bawah, lalu kita membuat TR, TH, ini row, ini hey untuk kolom. Di sini TH class text center nama, untuk si nama ini supaya di tengah pakai text center. Kita membuat ini tidak nama yang ini semua tidak harus sama dengan nama database, yang ini bebas sih. Nah, di sini ada for each, pengulangan $purpose. Nah, $purpose ini hampir sama dari yang ini, dari yang apa sih tadi, dari model. Kita lihat lagi ke indeks, $purpose S ini variabel baru, $p. Nah, si $p ini untuk memanggil juga, memanggil yang ada di database nanti. TD $p akan ditampilkan ID-nya keberapa gitu. Nah, lalu $p untuk menampilkan namanya siapa yang ada di database di localhost gitu. Ketika saya sudah membuat tambah data, nanti namanya akan nampil. Lalu $p kode anggotanya apa, nanti ditampilin di halaman indeks ini. Nah, karbon ini untuk menampilkan tanggal daftar. Ya, tanggal daftar di sini menggunakan karbon first $awal format DMY. Date DMY itu ada di sini. Lihat. Nah, di atas. DMY itu untuk 2023. Ininya M-nya ini bulan dan 30-nya ya tanggal. Kita lihat lagi di indeks DMY. Formatnya kita jadi berurutan lah DMY gitu. Lalu di sini si variabel awalnya dipanggil, soalnya kita ngambil di sini variabel awal. Nah, yang ini date ini. Kita bisa memanggil yang variabel akhir bisa. Lalu kita masuk ke next lagi. Di sini ada form action purpose, folder purpose untuk menampilkan di halaman indeks yang tadi ada dari edit sama delete. Di sini tuh. Form action $p ini yang atas, si ID ini nama database, ID-nya keberapa gitu yang nanti dihapus. Method post. Lalu di sini ada button lagi, btn outline warning. Ini untuk si buttonnya warna kuning, warning itu info. Ini untuk warna biru. Ketika secondary untuk berwarna hijau kalau nggak salah. Dan ini tipenya submit, value-nya delete. Nah, di sini dipanggil si ID-nya di file edit yang ini. Jadi supaya ngelink ke sini gitu. Ketika saya pencet edit, nanti linknya akan ke sini. Menggunakan ini rep purpose $p-nya dipanggil, ID-nya keberapa, nanti masuk ke file edit. Lalu di bawah ini ada JavaScript bawaan Bootstrap 5. Di sini ada include suite alert. Nah, saya menggunakan suite alert itu download di Google, ada suite alert. Suite alert ini yang pertama kita membuat download dulu di terminal npm install suite alert 2. Kita masuk lagi ke halaman controller. Di halaman controller ini kita sudah sih
di create sudah sih penjelasannya. Nah, masalah login. Login ada di bagian dashboard. Dashboard ini nanti ini halaman dashboard ini. Nah, INV. INV ini database fname Laravel dan INV-nya lokal. Nah, ini membuka localhost-nya, URL-nya. Lalu di sini connection-nya MySQL. Database connection host-nya 127.0.0.0.1 portnya 3306. Nah, di sini nama database-nya purpose dan username-nya root. Dan password-nya kalau kalian masuk ke localhost-nya pakai password, masukkan password-nya gitu. Kan yang saya langsung masuk. Jadi gak usah. Di sini ada user. Nah, user ini table user ini ketika saya membuat login gitu, ketika saya daftar, nah nanti itu name, emailnya dipanggil gitu. Nanti ditampilkan di halaman user. Misalkan saya sudah daftar, sudah registrasi namanya ini, nanti akan muncul di database-nya. Makanya ini tuh. Lalu tuh ada migration database config. Nah, sini provider untuk login. Tuh suite alert. Nah, suite alert ini disimpan di sini. Yang pertama ada di provider. Di provider paling bawah data table. Nah, data table ini mah. Lalu di sini ini suite alert. Suite alertnya. Dan terakhir ada di Alices suite alert. Ini data table juga sama. Kita masuk view ini, bukan model. Ini kontrol. Tutup biar ke pusing. Untuk masalah login itu ada di sini di outs. Nah, reset. Ketika login ini codingannya. Ini login ini saya bawaan Laravel berisi download saya juga. Jadi nggak usah ribet lagi ketika menggunakan Laravel itu, sintak-sintaknya sudah ada ketika membuat login. Nah, di sini. Ini untuk confirm password, nanti masuknya ke sini gitu. Di sini ada login. Ketika saya login, di sini lalu register. Ketika register nanti di sini. Mungkin sudah penjelasan dari saya. Nah, roach. Nah, maksud roach ini untuk web, untuk ditampilkan lagi nanti dipanggil lagi root ini. Nah, root ininya metodenya get, lalu di sini ada purpose. Udahlah, purpose ini ngambil di research yang ini purpose. Nah, lalu dipanggil controllernya yang ini controller. Nah, ini controllernya. Lalu kita titik-titik kelas index, bahwa nanti di folder purpose kan ada index, nanti masuknya ke halaman index gitu, ke halaman ini, maksud index ini. Lalu di sini ada create untuk tambah data create tuh. Di sini routes, get, purpose, folder purpose. Di folder purpose kan ada file create. Nah, si controllernya dipanggil di sini, lalu di sini membuat create dipanggil gitu. Hampir sama sih. Nah, yang ini root ininya metodenya get, maksud purpose ini mah maksud ID. Nah, jadi maksud ID ini ketika saya mengedit, pencet edit yang ada di button edit, nanti di bawah paling di paling bawah ada nanti itu seperti ketika data ini keberapa gitu ID ini memanggil ID-nya gitu. Lalu di sini filenya edit purpose controller, di sini edit. Nah, root ini untuk menghapus di sini. Kenapa pakai delete? Ya karena bisa pakai put, bisa pakai middleware juga bisa.
Enggak middleware, cuman delete sama put sih. Ininya tipenya destroy. Destroy ini ngambil dari controller ini. Nah, destroy. Jadi dieksekusi, nanti ke sini langsung dibalikkan lagi ke index gitu. Views. Nah, jadi iya sih. Kita di web. Nah, destroy. Nah, maksud destroy yang ini untuk destroy yang login yang segini. Beda. Bukan yang halaman CRUD saya, bukan yang ini untuk login sih. Di ouch ada ouch, ini itu nama middleware-nya ouch di sini. Ada ouch panggilan. Lalu penjelasan ke JS cuman controller udah, console bukan. Lalu mungkin sekian sih penjelasan dari saya tentang project root data anggota perpustakaan. Mungkin cukup. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimaklumkan karena masih belajar saya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.